Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nafria Baharun dengan NIM O1A120191 dan saya berasal dari kelas D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen saya mengenai menjelaskan pengertian dari glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Nah, glikolisis merupakan rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang mempunyai 6 atom C menjadi asam pirufat yang mempunyai 3 atom C, NADH, dan ATP. Glikogenesis merupakan suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah itu tinggi seperti saat sesudah makan. Glikogenesis juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan glikogen dari glukosa yang selanjutnya akan disimpan dalam otot maupun hati, karena glikogen adalah suatu bentuk karbohidrat yang disimpan dalam tubuh yang sama dengan amilum dari tumbuhan. Glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda yang tergantung dari proses apa yang mempengaruhinya. Molekul glikogen dapat menjadi lebih kecil atau bahkan lebih besar, namun sangat jarang apabila molekul tersebut ini dapat dipecah dengan sempurna. Metabolisme. Nah, metabolisme ini merupakan reaksi dalam sel yang dikatalisis oleh enzim-enzim. Lebih jauh, metabolisme ini bukanlah suatu proses acak, melainkan sangat terintegrasi dan terkoordinasi, mempunyai tujuan dan mencakup berbagai kerjasama banyak sistem atau sistem multi-enzim. Sedangkan katabolisme yang terjadi ketika reaksi kimia ini mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme akan menghasilkan energi ketika mengurai senyawa kompleks tersebut menjadi senyawa sederhana dan bersifat endorgonik. Salah satu bentuk katabolisme adalah proses respirasi pada makhluk hidup. Selanjutnya yaitu anabolisme. Nah, anabolisme ini terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme membutuhkan energi untuk menyusun senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa kompleks dan bersifat eksergonik. Salah satu bentuk anabolisme adalah proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu menunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Nah, seperti kita sudah ketahui bersama bahwa respirasi aerob itu adalah proses penguraian senyawa organik yang menggunakan oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut sebagai mitokondria. Nah, saat mengkonsumsi makanan yang mengandung glukosa, misalnya nasi, setiap molekul glukosa itu akan dipecah melalui 4 tahap sampai dihasilkan energi. Yang pertama yaitu glikolisis, yang dimana glikolisis ini merupakan tahap pertama dari respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Nah, pada tahapan ini molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman bisa melihat bagan yang saya sudah tampilkan di PowerPoint tersebut. Nah, di sana itu proses yang terjadi yang pertama itu adalah glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, fruktosa 6-fosfat ini diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Selanjutnya yaitu fruktosa 1,6 bifosfat 6 atom C dipecah itu menjadi 1 molekul glyceraldehyde 3 fosfat atau PGAL 3 atom C dan 1 molekul dihidroksiasetot fosfat atau DHAP 3 atom C.
Nah, molekul DHAP ini diubah menjadi senyawa PgAl. Nah, sehingga terbentuk dua molekul PgAl. Nah, molekul PgAl ini diubah menjadi senyawa 1,3 bisfoglycerat dengan cara mengikat Pi fosfat organik. Nah, setiap satu molekul PgAl ini menghasilkan 1 NADH. 1,3 bifosfoglycerat diubah menjadi 3 fosfoglycerat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. Nah, 3 fosfoglycerat diubah menjadi 2 fosfoglycerat. 2 fosfoglycerat ini diubah menjadi senyawa fosfofenolpirufat atau PEP. Nah, fosfoenolpirufat ini diubah menjadi asam pirufat yang disertai pembentukan ATP. Nah, ATP atau adenosin trifosfat yang merupakan sumber energi yang nantinya ini digunakan untuk transfer aktif menuju mitokondria. Nah, untuk dua molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron. Nah, selanjutnya yaitu tahap kedua yang dimana dekarbosilasi oksidatif yang merupakan tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarbosilasi oksidatif ini. Nah, tahapan ini tuh berlangsung di dalam mitokondria. Nah, reaksi pertama yang diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Nah, perubahan tersebut ini menghasilkan molekul CO2 dan NADH yang artinya itu satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil koenzim A, CO2 dan NADH. Oleh karena pada tahapan glikolisis itu dihasilkan dua asam pirufat. Jadi dekarbosilasi oksidatifnya itu menghasilkan dua molekul asetil koenzim A, dua molekul CO2 dan dua molekul NADH. Nah, selanjutnya itu siklus Krebs yang dimana tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Nah, pada tahapan ini tuh akan menghasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2 dan 4 molekul CO2. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat lagi siklus dari siklus Krebs ini. Nah, asetil koenzim A yaitu 2 atom C berikatan dengan asam oksaloasetat 4 atom C membentuk asam sitrat 6 atom C. Itulah mengapa siklus Krebs ini biasa disebut juga dengan siklus asam sitrat. Nah, asam sitrat ini diubah menjadi asam isositrat. Nah, asam isositrat 6 atom C ini diubah menjadi asam alfa ketoglutarat 5 atom C. Nah, reaksi ini disertai dengan pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Nah, asam alfa ketoglutarat ini diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom C. Nah, reaksi ini juga disertai dengan pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Nah, suksinil koenzim A yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat. Nah, reaksi ini menghasilkan GTP. Nah, selanjutnya GTP ini diubah menjadi ATP. Lalu asam suksinat ini diubah menjadi asam fumarat. Nah, disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat ini yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat. Nah, asam malat ini diubah menjadi asam oksaloasetat kembali yang disertai dengan pembentukan NADH. Nah, selanjutnya itu transport elektron yang merupakan tahapan akhir pada respirasi aerob yang disertai dengan pembentukan ATP yang paling banyak. Nah, transport elektron ini berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Nah, reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Nah, kedua senyawa tersebut ini dihasilkan dari tahapan sebelumnya, senyawa yang terlibat dalam transport elektron. Nah, transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2 ini, jumlah ATP yang dihasilkan itu lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Nah, makanya jadi jumlah total yang dihasilkan dalam respirasi aerob ini adalah 38 ATP.
Karena kan di proses glikolisis itu akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Nah, 1 NADH tadi itu kan sama dengan 3 ATP. Jadi di glikolisis itu akan menghasilkan 8 ATP. Nah, di dekarbosilasi oksidatif itu akan menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 NADH dan 2 CO2. Nah, yang seperti saya sudah katakan tadi, NADH itu 1 NADH sama dengan 3 ATP. Jadi ada 6 ATP di dekarbosilasi oksidatif. Nah, di siklus Krebs itu ada 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH dan 4 CO2. Nah, 6 ADH ini dikali dengan 3 jadi 18. Terus FADH 2 FADH ini. Nah, 1 FADH ini sama dengan 2 ATP, sehingga di siklus Krebs ini menghasilkan 24. Jadi total semuanya itu ada 38 ATP. Selanjutnya yaitu respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen pada prosesnya. Nah, tempat terjadinya respirasi anaerob itu berada pada sitoplasma. Tujuan dari respirasi anaerob adalah mengurai senyawa organik. Nah, pada prosesnya respirasi anaerob ini terdiri atas 2 tahap, yaitu glikolisis dan fermentasi. Nah, adanya tahapan glikolisis membuat kesamaan antara respirasi anaerob dengan aerob, yaitu sama-sama mengalami proses glikolisis. Nah, pada fermentasi, proses yang terjadi adalah produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tidak ada oksigen. Nah, pada kondisi anaerob ini, pirufat dikonversi menjadi produk akhir yang tereduksi dalam 2 cara, yaitu fermentasi homolaktik atau asam laktat dan fermentasi alkoholik atau fermentasi alkohol. Nah, biasanya itu dalam otot kan selama aktivitas terus berlangsung, kebutuhan ATP itu meningkat, sedangkan ketersediaan oksigen itu rendah, maka ATP itu disintesis dengan cepat melalui jalur glikolisis anaerob. Nah, proses ini dikenal sebagai fermentasi homolaktit atau asam laktat. Nah, pada kondisi anaerob yang terjadi pada ragi, pirufat ini dikonversi menjadi etanol dan CO2. Proses ini dikenal dengan fermentasi alkoholik atau fermentasi alkohol. Nah, fermentasi alkohol itu kan adalah proses biologi yang dimana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa itu diubah menjadi energi seluler yang menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Tempatnya itu ada di sitoplasma sel tumbuhan yang dibantu dengan jamur Saccharomyces sp. Nah, substrat itu 1 molekul glukosa. Nah, hasilnya itu ada 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Sedangkan fermentasi asam laktat adalah respirasi yang terjadi pada sel hewan atau manusia. Nah, proses ini terjadi ketika kebutuhan oksigen tidak tercukupi akibat bekerja terlalu berat, seperti yang saya sudah katakan tadi. Seperti jika kita terlalu capek, berarti kita itu harus membutuhkan lagi yang namanya energi dari si fermentasi asam laktat ini. Nah, tempat yang terjadinya itu ada di sitoplasma sel hewan dan manusia. Substratnya itu adalah 1 molekul glukosa. Hasilnya itu adalah 2 molekul asam laktat dan 2 molekul ATP. Jadi respirasi aerob itu lebih banyak menghasilkan ATP dibandingkan respirasi anaerob. Respirasi aerob yang menghasilkan 38 ATP, sedangkan di respirasi anaerob itu hanya menghasilkan 2 ATP saja. Nah, hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Nah, pada berbagai kondisi ada hormon insulin dan glukagon yang secara normal ini merupakan hormon pengatur yang paling dominan untuk mengubah jalur metabolik dari anabolisme neto menjadi katabolisme neto bolak-balik, dan penghematan glukosa yang masing-masing ini bergantung pada apakah tubuh berada dalam keadaan
kenyang atau puasa. Nah, kedua hormon ini memegang peranan penting dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Bahkan, keseimbangan kadar gula darah sangat dipengaruhi oleh kedua hormon ini. Nah, hubungan dari metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid atau lemak ini, di mana si karbohidrat ini kan akan menghasilkan gula atau glukosa, dan juga si lemak ini akan menghasilkan gliserol dan juga asam lemak, yang dimana nantinya ini pada tahap respirasi aerob. Nah, di respirasi aerob si glukosa ini akan diproses ke glikolisis. Nah, selanjutnya si gliserol yang berasal dari asam lemak ini itu akan masuk ke gliseraldehid 3 fosfat dan juga akan dan akhirnya itu akan bertemu sama-sama glukosa dan diuraikan secara bersama sehingga menghasilkan yang namanya asam pirufat. Nah, sedangkan si asam lemak ini dia itu langsung masuk ke dalam asetil koenzim A dengan beta oksidasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang dimana pertanyaannya itu metabolisme mana yang memiliki energi yang lebih tinggi, antara metabolisme karbohidrat atau metabolisme lemak atau lipid. Nah, di sini saya akan menjelaskan metabolisme lipid terlebih dahulu. Nah, di metabolisme lipid itu akan menghasilkan yang namanya gliserol dan asam lemak. Nah, trigliserida yang melibatkan enzim lipase itu akan membentuk gliserol dan asam lemak. Nah, gliserol ini memerlukan ATP dan menghasilkan ADP sehingga menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Nah, gliseril 3 fosfat ini diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat dengan bantuan enzim gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Nah, dalam proses ini terbentuk NADH, lalu 1,3 bifosfoglycerat ini diubah menjadi fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Nah, energi yang dilepaskan dalam reaksi ini dalam bentuk ATP, sehingga energi dari gliserol itu ada 2 ATP, 1 NADH. Nah, selanjutnya ini akan masuk ke pirufat, ke asetil koenzimnya yang akan menghasilkan 1 NADH. Nah, di siklus Krebs itu akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2 dan 1 ATP, sehingga dalam proses gliserol ini energi yang dihasilkan ialah 3 ATP dan 5 NADH dan 1 FADH2. Namun di dalam proses energi dari gliserol tadi itu ada yang dibutuhkan 1 ATP, sehingga hasilnya itu menjadi 2 ATP, 5 NADH dan 1 FADH2. Nah, tadi kan ada 2 ATP, lalu ada 5 NADH. Nah, 1 NADH itu sama dengan 3 ATP, jadi 5 dikali 3 sama dengan 15 ATP. Nah, 1 FADH2 itu sama dengan 2 ATP, jadi 1 dikali 2 ATP sama dengan 2 ATP. Nah, totalnya semua itu ada 19 ATP. Jadi dalam perhitungan katabolisme lipid gliserol ini akan menghasilkan 19 ATP. Nah, kita masuk ke asam lemak. Nah, di sini saya mengambil asam lemak dengan C itu 14. Jadi asetil koenzim A dengan rumusnya itu C dibagi 2. Nah, jadi 14 dibagi 2 itu sama dengan 7 molekul. Nah, di siklus Krebs ini menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2 dan 1 ATP. Jadi 3 NADH ini dikali 7 molekul yang berasal dari asetil koenzim sama dengan 21 NADH. Nah, 1 FADH ini dikali dengan 7 molekul sama dengan 7 FADH2. 1 ATP dikali 7 molekul sama dengan 7 ATP. Nah, 21 itu kan ada NADH, dan yang seperti saya sudah katakan tadi bahwa 1 NADH itu sama dengan 3 ATP. Berarti 21 dikali 3 sama dengan 63 ATP. Lalu FADH2 itu 1 FADH2 sama dengan 2 ATP. Jadi 7 dikali 2 sama dengan 14 dan ada 7 ATP. Jadi totalnya semua itu ada
84 ATP. Selanjutnya masuk ke beta oxidation cycles, yang dimana ada rumus yaitu C dibagi 2 dikurangi 1. Nah, kan saya sudah mengatakan tadi bahwa asam lemak yang saya pakai itu C-nya ada 14. Jadi 14 dibagi 2 itu sama dengan 7 molekul, dikurangi 1 sama dengan 6. Berarti ada 6 kali pemotongan. Nah, 1 kali pemotongan sama dengan 1 NADH, 1 FADH2. Nah, berarti 6 kali pemotongan itu sama dengan 6 NADH, 6 FADH2, 6 dikali 3 ATP sama dengan 18 ATP, 6 dikali 2 ATP sama dengan 12 ATP. Jadi totalnya itu ada 30 ATP. Nah, jadi total energi dalam perhitungan katabolisme lipid asam lemak itu menghasilkan 114 ATP. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke metabolisme karbohidrat, yang dimana seperti kita ketahui bahwa metabolisme karbohidrat ini ada yang menggunakan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Nah, di respirasi aerob ini akan mengalami 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap glikolisis, yang dimana itu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat yang terjadi di sitoplasma sehingga menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya itu di dekarbosilasi oksidatif, yang pengubahan asam pirufat itu menjadi asetil koenzim A di matriks mitokondria. Substratnya itu 2 asam pirufat. Jadi itu menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 NADH dan 2 CO2. Nah, selanjutnya itu masuk ke siklus Krebs, yang dimana siklus Krebs ini berada di matriks mitokondria juga. Substratnya itu adalah 2 asetil koenzim A sehingga hasilnya adalah 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH2 dan 4 CO2. Nah, selanjutnya yaitu tahap terakhir, yaitu tahap transport elektron, yang dimana ini terjadi di krista mitokondria. Nah, substratnya itu tidak ada. Substratnya itu tidak ada. Nah, di sini itu akan memiliki atau menggandakan si ATP. Nah, si N1 NADH ini itu sama dengan 3 ATP. Nah, F1 FADH sama dengan 2 ATP. Nah, sehingga di glikolisis itu akan menghasilkan 8 ATP. Di dekarbosilasi oksidatif itu akan menghasilkan 14 ATP, dan di siklus Krebs ini akan menghasilkan 24 ATP, sehingga total semuanya yaitu 38 ATP. Nah, selanjutnya itu di respirasi anaerob, yang dimana respirasi ini tidak memerlukan oksigen pada prosesnya. Tempat terjadinya itu di sitoplasma. Nah, pada prosesnya ini respirasi anaerob terdiri atas 2 tahap, yang itu glikolisis dan fermentasi. Nah, tahapnya glikolisis ini membuat kesamaan antara respirasi anaerob dengan aerob, yaitu sama-sama mengalami proses glikolisis. Nah, pada fermentasi, proses yang terjadi adalah produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tidak ada oksigen. Nah, pada kondisi anaerob, pirufat ini dikonversi menjadi produk akhir yang tereduksi dalam 2 cara, yaitu fermentasi homolaktit dan fermentasi alkoholik atau asam laktat dan juga alkohol. Nah, di dalam otot selama aktivitas itu terus berlangsung sehingga kebutuhan ATP atau energi kita itu semakin meningkat. Nah, sedangkan ketersediaan oksigen itu rendah. Makanya ATP disintetis dengan jalur cepat atau jalur glikolisis anaerob. Nah, proses ini itu dikenal dengan fermentasi asam laktat. Nah, pada kondisi anaerob yang terjadi pada ragi, itu pirufat itu dikonversi menjadi etanol dan CO2. Nah, proses ini dikenal dengan fermentasi alkohol. Nah, di fermentasi alkohol ini itu menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Terjadi tempatnya itu di sitoplasma sel tumbuhan yang dibantu dengan jamur
Moses SP. Nah, substratnya itu 1 molekul glukosa. Nah, hasilnya itu 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Sedangkan di fermentasi asam laktat ini adalah respirasi yang terjadi pada sel hewan atau manusia. Proses ini terjadi ketika kebutuhan oksigen tidak tercukupi akibat bekerja terlalu berat. Nah, tempat terjadinya itu ada di sitoplasma sel hewan dan manusia. Substratnya itu 1 molekul glukosa. Nah, hasil yang dihasilkan itu ada 2 molekul asam laktat dan 2 molekul ATP. Jadi di respirasi aerob ini akan menghasilkan 38 ATP, sedangkan di respirasi anaerob itu hanya menghasilkan 2 ATP. Jadi bisa saya katakan bahwa metabolisme lipid atau lemak ini lebih banyak menghasilkan energi dibandingkan dengan si metabolisme karbohidrat. Namun di metabolisme lipid ini sangat lambat prosesnya dibandingkan dengan si metabolisme karbohidrat. Selanjutnya yaitu mengenai penyakit yang terkait dengan gangguan metabolisme lipid. Di sini saya akan membahas penyakit Gaucher. Nah, penyakit Gaucher ini adalah penyakit langka yang terjadi karena penumpukan zat berlemak pada organ tubuh tertentu, terutama limfa dan hati. Nah, penumpukan lemak ini membuat organ menjadi membesar dan mempengaruhi fungsi organ. Nah, gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat bisa menyebabkan tumpukan lemak. Nah, selain pada hati dan limfa, zat lemak yang menyebabkan penyakit Gaucher ini juga bisa menumpuk pada jaringan tulang. Ini menyebabkan tulang menjadi lemah dan meningkatkan risiko keretakan. Apabila sumsum tulang terpengaruhi, kemampuan darah untuk membeku pun ikut terganggu. Nah, saya sudah tampilkan contoh gambar dari penyakit Gaucher ini. Nah, di penyakit Gaucher ini ada beberapa kategori. Ada 3 kategori. Yang pertama tipe 1, yaitu jenis paling umum adalah menyebabkan hati dan limfa membesar, nyeri tulang dan tulang patah. Jenis ini terkadang menyebabkan gangguan pada paru-paru dan ginjal, namun tidak mempengaruhi otak. Bisa terjadi pada usia berapa saja. Tipe kedua yaitu menyebabkan kerusakan otak serius yang terjadi pada bayi. Anak yang mengalami kondisi ini itu biasanya itu meninggal sebelum berusia 2 tahun. Dan tipe ketiga yaitu kemungkinan terjadi pembekakan hati dan limfa serta otak terpengaruhi secara bertahap. Kondisi ini dimulai sejak masa kecil atau remaja. Nah, adapun cara pencegahan dari penyakit Gaucher ini. Nah, cara pencegahannya ini sampai saat ini tuh belum ada cara mencegah Gaucher disease yang bisa dilakukan. Nah, pasalnya penyebabnya pun tidak diketahui secara pasti. Namun jika Anda atau calon pasangan nanti diketahui sebagai pembawa atau memiliki anggota keluarga yang mengidap penyakit ini, maka diharuskan untuk menjalani pemeriksaan genetik sebelum menikah. Nah, cara menyembuhkan dari penyakit Gaucher ini yang pertama itu adalah terapi penggantian enzim. Nah, terapi penggantian enzim ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kadar enzim yang kurang dalam tubuh penderita. Dengan ini, anemia dan pembengkakan limfa atau hati diharap bisa berkurang. Terapi ini umumnya dilakukan melalui infus setiap 2 minggu sekali untuk pasien penyakit Gaucher tipe 1 dan 3. Contoh enzim yang biasa yang diberikan itu meliputi imiglucerase, taliglucerase alfa, serta velaglucerase alfa. Selanjutnya substrate reduction therapy atau SRT. Nah, SRT yang merupakan terapi penanganan Gaucher disease terbaru dengan obat bernama elinglustat dan minglustat. Pasien akan diminta untuk meminum obat ini untuk menurunkan kadar glukoserebrosidase dalam tubuhnya. Selanjutnya yaitu tahap operasi. Nah, bila dibutuhkan, dokter dapat menganjurkan operasi pada pasien Gaucher disease. Contohnya yaitu operasi pengangkatan limfa yang membengkak atau operasi penggantian sendi. Transplantasi sel punca atau stem cell juga bisa menjadi pilihan, namun prosedur ini jarang dilakukan karena
resiko yang cukup tinggi. Terus selanjutnya yaitu adalah penanganan lainnya, itu adalah dokter juga bisa merekomendasikan beragam metode pengobatan berupa transfusi darah untuk mengatasi anemia serta pemberian obat-obatan guna memperkuat tulang, mencegah penumpukan lemak dan mengurangi nyeri. Selanjutnya itu ada dapus, di mana teman-teman bisa melihat semuanya, yaitu beberapa dapus yang saya gunakan sebagai acuan saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada dosen saya. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.